Apa judulnya Bapak Ibu? Makna penyerahan anak. Mari kita lihat dulu Keluaran 13 ayat 1 sampai dengan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Sekarang lihat kepada saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pada saat di Mesir terjadi kematian anak sulung. Kenapa? Karena Allah ingin mengambil hak milik kepunyaannya. Benar Bapak Ibu ya? Kan yang mati juga manusia dan hewan kan? Karena memang itu dikatakan Allah, itu hak milik kepunyaan saya. Tetapi kenapa bangsa Israel bebas dari segala kematian anak sulung? Karena mereka telah membayar hak kesulungan yang menjadi milik Allah. Caranya apa? Lewat tanda darah tadi. Lewat tanda darah di ambang pintu. Itulah tanda lunas bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bebas kematian dari anak sulung. Bagi kita hari ini itu menjadi gambaran. Bagi kita ada darah Yesus, saudara tidak mengalami kematian. Kenapa? Hak keseluruhan Allah pada diri kita telah dibayarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu dia. Haleluya. Itu. Karena itulah lewat tanda darah tadilah maka menjadi tanda lunas. Ya, tapi sekarang ini bukan berbicara anak sulung saja, tetapi semua anak itu adalah milik kepunyaan Allah. Karena di dalam Korintus juga dikatakan bumi dan isinya adalah milik kepunyaan Allah. Haleluya Bapak Ibu. Iya, haleluya. Ada satu hal lagi yang menarik Bapak Ibu. Pada saat Allah mengutuk Adam dan Hawa saat mereka jatuh dosa, Adam dikutuk, Hawa juga dikutuk. Saudara tahu apa yang dikutuk Allah kepada Hawa? Keturunan. Berbicara tentang keturunan. Kamu akan mengalami kesulitan saat hamil, kamu akan kesakitan saat melahirkan. Jadi kutuk tentang keturunan. Sedangkan Adam yang dikutuk tentang apa Bapak Ibu? Tentang penghasilan, tentang pekerjaan. Kamu akan mengusahakan tanah, tetapi tanah akan menghasilkan semak duri. Hasilnya semak duri. Jadi Hawa mengalami kutuk tentang keturunan, sedangkan Adam mengalami kutuk tentang penghasilan, pekerjaan. Dan itu semua Allah telah memberikan solusinya Bapak Ibu. Solusinya adalah anak, ya pada dasarnya adalah terkutuk, tetapi ketika kita serahkan kepada Allah, maka menjadi dikuduskan, menjadi anak Allah. Itulah sebabnya anak kita perlu diserahkan. Lalu pekerjaan, apa kutuk yang dialami oleh Adam? Pekerjaan, ya. Jadi pada dasarnya apapun pekerjaan, itulah terkutuk. Lalu bagaimana cara menguduskannya? Kita serahkan perpuluhan kita. Itulah menguduskan hasil pekerjaan kita. Maka semuanya menjadi dikuduskan dan hasilnya berlipat kali ganda. Amin Bapak Ibu. Jadi lewat keturunan, penyerahan dikuduskan keturunan kita, lewat dari bagian dia kita berikan, maka itu juga menjadi menguduskan segala hasil pekerjaan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, luar biasa sekali solusi dari Allah. Semuanya ada solusinya. Nah, penyerahan anak itu jadi pada dasarnya adalah pada saat anak itu dikandung dan dilahirkan itu terkutuk. Tetapi saat kita serahkan Bapak Ibu, itu menjadi dikuduskan karena semuanya menjadi anak Allah. Haleluya Bapak Ibu. Tetapi penyerahan ini khusus untuk anak kecil, untuk anak-anak Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena mereka belum mengerti pertobatan, mereka belum mengerti dosa. Itulah sebabnya penyerahan anak ini dilakukan oleh orang tuanya. Jadi lewat iman orang tuanya lah dia membawa anaknya ke hadapan Allah, diserahkan menjadi anak Allah dan sungguh dikuduskan Bapak Ibu. Bagi orang dewasa bagaimana? Itulah baptisan. Kita dibaptis, sebelumnya harus bertobat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di dalam Yesus. Kita dibaptis, lahir dari air dan roh, lahir kembali. Itulah kita menjadi anak Allah. Jadi ujungnya sama. Penyerahan anak agar menjadi anak Allah, baptisan agar kita menjadi anak Allah. Dan hasilnya kita diberkati, kita dikuduskan, kita mengalami kemenangan dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Iya, dan lewat anak Allah itulah kita bisa melihat kerajaan surga. Kita bisa masuk kerajaan surga, rumah Bapa kita. Haleluya, haleluya. Lalu Bapak Ibu, jadi pada dasarnya Allah ingin menghasilkan, ingin membuat bumi ini penuh dengan anak-anak Tuhan. Kenapa Allah ingin bumi ini penuh dengan anak Tuhan? Agar bumi ini penuh dengan kemuliaannya, agar bumi ini bisa dimenangkan, agar bumi ini bisa menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, lewat perkawinan Allah membuat satu sarana agar keluarga-keluarga bisa menghasilkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Jadi lewat keturunan ilahi, lewat perkawinan kita, di perkawinan yang kudus kita menghasilkan keturunan ilahi, maka bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya lewat kelahiran saja, tetapi lewat penginjilan juga. Lewat penginjilan kita bersaksi sampai ke ujung bumi agar orang-orang menjadi anak Allah. Anak Allah pasti memuji memuliakan Tuhan.
Karena itulah agar bumi penuh dengan kemuliaan Allah, agar surga bisa hadir di bumi ini, Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya karena kita di program Tuhan menjadi anak-anak Allah, maka kita memanggil Allah bukan lagi sebagaimana orang lain, Bapak Ibu, tetapi kita memanggil hubungan yang akrab. Ya Aba, ya Bapa. Itu adalah panggilan akrab di Yahudi sana, Bapak Ibu. Kalau orang Arab, panggilan akrabnya Abi. Kalau orang Betawi, panggilan akrab bapaknya adalah Babe, Bapak Ibu. Kalau anak muda, mungkin panggilan akrabnya adalah Bokap. Jadi itulah panggilan spesifik seorang anak kepada bapaknya. Ya Aba, ya Bapa. Enggak sembarang anak bisa memanggil saudara Abah. Enggak sembarang orang. Kalau sembarang orang memanggil saudara Abah atau Papi, Papa, Bokap, ya Babe, istri saudara curiga. Anak dari mana lagi nih? Anak dari mana lagi? Benar? Jadi spesifik hanya anak saudara khusus yang bisa memanggil saudara Papi, Papa. Benar? Sama juga memanggil saudara Mami, Mama. Hanya anak saudara. Benar enggak? Enggak sembarang anak. Ketika saudara dipanggil Mami, Mama, suami saudara berkata, ini anak dari mana lagi manggil kamu Mami? Benar? Bapak Ibu? Nah iya, karena itulah bagi kita hari ini, kita bukan lagi hamba, kita adalah anak. Karena itulah kita memanggil Allah sebagai ya Aba, ya Bapa. Ya, lewat penyerahan anak ini kita mengakui bahwa anak kita juga menjadi anak Allah. Bahkan kita juga adalah Allah huruf kecil. Itu dikatakan dalam Mazmur. Coba kita buka Mazmur 82 ayat 6, Bapak Ibu. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, tapi huruf kecil. Karena memang kita anak Allah, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Haleluya, lihat kepada saya. Tetapi anak Allah dalam roh. Kenapa anak Allah dalam roh? Karena Allah adalah roh. Maka kita harus anak dalam roh. Karena roh melahirkan roh, daging melahirkan daging. Haleluya. Iya, jadi kita anak Allah secara roh. Karena itulah kita harus lahir kembali dalam air dan roh. Itulah lewat baptisan. Haleluya. Itulah sebabnya orang Kristen wajib dibaptis supaya menjadi anak Allah, lahir kembali dalam air dan roh. Haleluya. Anak kecil wajib harus penyerahan anak supaya menjadi anak Allah juga. Kalau tidak, hidupnya terkutuk. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan terkutuk. Haleluya. Iya, itu dia. Lewat penyerahan anak, anak kita dikuduskan dan menjadi anak Allah. Itulah sebabnya dipagari, dilindungi, diberkati, anak kita menjadi luar biasa. Haleluya. Dan penekanan bahwa lewat lahir dari roh ini bahwa kita menjadi anak Allah itu tergambar jelas pada saat Tuhan Yesus lahir. Dikatakan di dalam Injil bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus sehingga disebut anak Allah. Sebenarnya Yesus sudah anak Allah, sebelumnya juga sudah anak Allah. Tetapi itu menggambarkan bagi kita bahwa lewat kelahiran dalam roh lah kita bisa menjadi anak Allah, sebagaimana juga Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Sebenarnya Adam juga disebut anak Allah, Bapak Ibu. Iya. Kenapa Adam disebut anak Allah? Karena pada saat Allah membentuk Adam, kemudian Adam ditiupkan nafas hidup. Adanya roh dalam dirinya, maka Adam menjadi anak Allah. Itulah sebabnya Adam menjadi serupa dan segambar Allah. Kalau bukan anak, nggak mungkin serupa segambar, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Sama seperti anak saudara aja. Ya, anak saudara pasti mirip saudara, bukan mirip tetangga. Benar? Lah iya. Kenapa? Anak saudara. Haleluya. Hal yang sama juga dengan kita. Kita pasti mirip bapak kita. Kenapa? Karena kita dilahirkan dalam roh, bukan mirip dunia. Haleluya. Iya, karena kita anak Allah. Haleluya, Bapak Ibu. Itu dia luar biasa saja. Karena itulah wajib sekali bagi kita untuk dibaptis. Wajib sekali bagi kita, anak-anak kita juga diserahkan. Karena lewat penyerahan, lewat baptisanlah anak-anak kita dan kita bisa menjadi anak-anak Allah. Bahkan sejak dalam kandungan sebenarnya Allah membentuk, Allah mengenal, Allah telah menguduskan kita, anak-anak kita, Bapak Ibu. Iya. Ya, karena itulah bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, itu juga perlu juga dikuduskan, diserahkan. Ya, Bapak Gembala juga sering kan penyerahan anak, bukan hanya secara sudah lahir, tapi masih dalam hamil. Kenapa? Supaya anak dalam kandungan kita bertumbuh sempurna, menjadi anak Allah, supaya bebas dari virus, toksoplasma, bebas dari segala benturan, bebas dari racun, bebas dari segala macam. Supaya anak kita, janinnya bertumbuh dengan sempurna. Karena itulah sejak dalam kandungan juga bisa diserahkan. Ibu-ibu kalau lagi hamil itu bisa. Luar biasa itu. Kalau saudara setelah serahkan, oh saudara tenang, nggak perlu khawatir dengan segala virus yang mengerikan, nggak perlu tentang toksoplasma yang bisa membuat cacat, tidak perlu khawatir tentang racun-racun, tidak perlu segala macam. Anak saudara diserahkan, anak saudara dikuduskan, maka bertumbuh sempurna dan bisa lahir selamat. Amin. Iya, ibu-ibu nggak perlu mengalami keguguran. Sudah diserahkan anak Allah, pasti dipelihara oleh Allah di dalam kandungan, sejak dalam kandungan.
Karena sejak dalam kandungan Allah membentuk kandungan itu, membentuk anak kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Ya, bahkan sejak dikeluarkan juga, setelah dilahirkan juga, itu juga wajib diserahkan. Coba kita tutup bagian pertama, Mazmur 22 ayat 10 sampai dengan 11. Karena itulah penyerahan anak ini penting, agar anak-anak kita luar biasa, anak-anak kita diberkati, bahkan diri saudara juga orang tuanya diberkati. Mazmur 22 ayat 10 sampai dengan 11. Mazmur. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku. Bahkan sejak dalam kandungan juga. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita, kalau ibu-ibu sedang hamil, mari juga saudara bisa nyerahkan, supaya saudara bisa tenang, tidak ada masalah dalam kandungan. Bahkan juga setelah melahirkan juga anak saudara diserahkan, maka anak saudara juga dipagari, bebas segala mara bahaya. Bahkan juga ketika dia sudah remaja, saudara bisa serahkan. Kalau sebelumnya belum diserahkan, ya saudara bisa percaya perlindungan Tuhan membuat anak kita, keluarga kita, hidup kita diberkati luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ada beberapa contoh di Alkitab tentang penyerahan anak ini, dan hasilnya luar biasa. Itu contoh pertama adalah pada saat Abraham menyerahkan Ishak. Dan ketika Abraham menyerahkan Ishak, Bapak Ibu, Abraham diberkati luar biasa. Dia keturunannya akan banyak sekali bagaikan bintang di langit, pasir di tepi laut. Bahkan juga keturunannya akan berkuasa, dan juga lewat keturunannya seluruh bumi akan diberkati. Dan itu menuju kepada Yesus dan kita hari ini, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Coba kita lihat ayatnya, Kejadian 22 ayat 16 sampai dengan 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuh yang pertama, diberkati berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Yang kedua, punya keturunan yang banyak. Tuh. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Artinya anaknya berkuasa, bukan hanya jumlahnya banyak, tetapi juga berkuasa. Itu yang ketiga. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Yang keempat, kita, Yesus menjadi saluran berkat. Ya, dan kita juga hari ini menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Haleluya Bapak Ibu. Iya, haleluya. Jadi Abraham diberkati berlimpah-limpah. Keturunannya banyak seperti bintang di langit dan pasir tepi laut. Keturunannya berkuasa, menjadi berkat bagi dunia. Iya, haleluya. Ya, dan Isa itu benar-benar Bapak Ibu adalah anak perjanjian. Kenapa? Karena pada saat itu Abraham dan Sarah sudah sangat tua Bapak Ibu. Jadi secara jasmani nggak mungkin lagi, ya maaf kata Bapak Ibu, untuk punya keturunan. Jadi benar-benar Isa itu adalah anak perjanjian dan anak dari Allah. Haleluya. Iya, karena sudah tua sekali Abraham pada saat itu. Sudah tua sekali juga Sarah pada saat itu. Iya. Dan lewat kelahiran Isa ini, ya, dan ini juga Isa dinubuatkan. Pada saat itu ada Tuhan datang, malaikat datang menubuatkan bahwa Sarah akan melahirkan anak tahun depan. Ya, dan Sarah pada saat itu di balik tenda mendengar itu Bapak Ibu, tertawa. Kenapa? Aduh, saya sudah tua. Ya, Abraham juga sudah tua. Bagaimana mungkin punya anak? Ya Bapak Ibu, saudara tahu usianya sudah 95 tahun. Haleluya, sudah tua sekali itu. Haleluya, dia tertawa. Itulah sebabnya nama anaknya Ishak. Ishak artinya tertawa, joy. Jadi Ishak itu artinya tertawa. Kenapa? Mamanya tertawa pada saat mendengar nubuatan malaikat tahun depan dia akan punya anak. Itulah sebabnya anaknya disebut Ishak, tertawa artinya. Haleluya, haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Iya. Dan lewat penyerahan Isa sebagai pengakuan bahwa Isa adalah anak Allah, maka diberkati. Karena itulah bagi kita juga hari ini, anak-anak kita dalam rumah tangga, suami istri, itu adalah dipersatukan oleh Allah. Allah menjadi saksi, Allah mempersatukan agar kita melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Dan sebagai pengakuan bahwa benar anak kita keturunan ilahi, itulah kita serahkan sehingga menjadi anak Allah. Sehingga anak kita diberkati, anak kita lindungi, anak kita mengalami kemenangan dalam kehidupan. Amin. Itu yang pertama, contoh pertama. Contoh yang kedua adalah
Samuel, Bapak Ibu, diserahkan Hana, ibunya. Jadi pada saat itu Hana itu mandul. Sudah lama sekali dia nunggu, anak nggak lahir-lahir. Akhirnya apa? Dia datang ke Bait Allah, dia berdoa. Dan saking kusuknya berdoa, Imam Eli pada saat itu memikir dia wanita nakal, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, akhirnya dinubuatkan oleh Imam Eli bahwa dia tahun depan punya anak. Coba kita lihat ayatnya. Dan hasilnya luar biasa. 1 Samuel 2 ayat 20-21. Karena itulah bagi kita hari ini, penyerahan anak itu sama pentingnya dengan baptisan bagi orang dewasa. Karena itulah anak-anak kita juga perlu diserahkan. Perlu diserahkan supaya anak-anak kita juga menjadi anak-anak Allah. 1 Samuel 2 ayat 20-21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Lihat kepada saya. Jadi Hana menyerahkan 1 orang anaknya Samuel, tetapi Tuhan kemudian memberkati 5 kali lipat. Dia kemudian punya 3 anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan. 5 kali lipat, Bapak Ibu, 5 kali lipat. Haleluya. Dan itu gambaran berkat. Karena masa dulu Bapak Ibu, banyak anak banyak berkat, Bapak Ibu. Haleluya. Banyak anak banyak berkat. Ya sekarang sih nggak terlalu lagi. Tetapi itu menjadi gambaran bagi kita. Lewat penyerahan anak, diri kita menjadi diberkati. Bukan hanya anak kita saja diberkati, dipagari, dilindungi sebagai anak Allah. Bahkan kita orang tuanya yang menyerahkan juga kita diberkati berlipat kali ganda. Sama seperti Hana, 5 kali lipat. Karena gambaran anak, gambaran berkat. Haleluya. Ya, gambaran berkat. Maaf kata Bapak Ibu ya, ini zaman dulu. Sedangkan bagi wanita mandul, zaman dulu ya, zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman dulu itu terkutuk artinya. Karena mereka nggak dapat berkat. Karena nggak punya anak, artinya nggak punya berkat, Bapak Ibu. Jadi ketika Hana memberikan Samuel 1 orang anak, dia dapatkan 5 kali berkat. Haleluya. Karena itulah bagi kita juga hari ini, hal yang sama juga bisa terjadi bagi kita hari ini. Haleluya Bapak Ibu. Bukan hanya anak kita diberkati, kita juga orang tuanya yang menyerahkan anak kita diberkati 5 kali lipat. Haleluya. Nah, Samuel juga luar biasa diberkati, Bapak Ibu. Iya, diberkati luar biasa. Diberkati luar biasa. Saudara tahu, Samuel kemudian menjadi nabi besar, bahkan juga hakim yang besar. Dan Nabi Samuel lah yang mengurapi raja pertama Israel, Raja Saul, dan juga raja kedua Israel, Raja Daud. Karena itulah dipakai luar biasa. Anak yang diserahkan bukan hanya anaknya, bahkan orang tuanya juga diberkati luar biasa. Dan ini juga bukan anak kedagingan, Bapak Ibu, karena kelahiran Samuel sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Imam Eli. Tahun depan kamu sudah punya anak. Haleluya. Sama seperti Isa juga, malaikat datang, tahun depan Sarah akan melahirkan anak. Jadi ini bukan anak kedagingan. Iya, sebelum bapak mamanya berhubungan, ini sudah dinubuatkan. Artinya ini benar-benar anak Allah. Dan lewat penyerahan anak itu menjadi konfirmasi, itu menjadi pengakuan kita orang tuanya. Benar, ini anakmu Tuhan. Ini anakmu Tuhan. Jadi itu penghargaan kepada Tuhan, menyerahkan anak kita, sehingga anak kita diberkati, bahkan kita juga orang tuanya diberkati. Amin. Tuh, luar biasa. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Yesus juga diserahkan ke Bait Allah, dan hasilnya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, semula Yusuf dan Maria miskin sekali sampai ditolak di Bethlehem, sampai kelahiran Yesus saja di palungan, di kandang hewan, Bapak Ibu. Semiskin-miskinnya orang belum pernah saya dengar di radio, di TV lahir di kandang hewan, Bapak Ibu. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Yesus, iya, luar biasa. Karena dia ditolak, Bapak Ibu. Iya. Tetapi nggak tahu gimana, apa mungkin rencana Allah, Bapak Ibu. Yesus kemudian disebut apa, Bapak Ibu? Anak domba Allah. Karena lahirnya juga di kandang domba, bukan di kandang singa loh, Bapak Ibu. Kalau di kandang singa, ada atau di kandang kuda, enggak kan? Di kandang domba kan? Iya. Nggak tahu, itu mungkin rencana Allah juga. Sehingga Yesus juga disebut anak domba Allah. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat tentang Yesus yang diserahkan. Dan berkatnya juga nanti saya akan lihat, saya tunjukkan. Lukas 2 ayat 21-24. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Bentar, stop dulu, lihat dulu kepada saya. Ini Tuhan rupanya memberikan perintah ini bukan asal-asalan, Bapak Ibu. Jadi bayi, kalau saudara-saudara akan menyunatkan anak saudara pada saat bayi, itu paling tepat saat lahir 8 hari.
Setelah 8 hari disunatkan. Kenapa? Setelah ada satu penelitian medis, ternyata usia bayi 8 hari itulah tingkat kesakitan yang paling minimal. Jadi bayinya ketika disunat tidak sakit, Bapak Ibu. Nggak tahu ada hormon-hormon atau apa gitu. Pada saat usia 8 hari itu paling puncak banyaknya, sehingga bayi tidak sakit pada saat disunat. Itu. Jadi itu nggak asal-asalan Alkitab berkata 8 hari disunat. Enggak, Bapak Ibu. Semuanya itu kemudian dibuktikan secara medis, tepat banget. Sekarang kita lanjutkan lagi. Itu sedikit. Ia memberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Tuh, jadi menjadi hak Allah itu. Ayat 24 terakhir. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lihat kepada saya, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu Yusuf dan Maria itu miskin sekali, miskin mentok, Bapak Ibu. Itulah sebabnya persembahannya 2 burung tekukur. Itu menjadi bukti mereka sangat miskin, karena 2 burung tekukur itu adalah persembahan orang yang paling miskin. Ya, kalau yang kaya mungkin domba atau mungkin sapi, Bapak Ibu. Ya, ini gambaran sangat miskin pada saya. Tapi apa terjadi? Sekian waktu kemudian, ya, orang Majus datang, dan orang Majus datang memberikan persembahan emas, kemenyan dan mur kan? Luar biasa. Sehingga apa? Yusuf dan Maria bukan lagi miskin, tetapi kaya raya, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, kaya raya. Haleluya. Dan ini juga ada satu gambaran lagi, Bapak Ibu. Pada saat Yesus diserahkan, maka ada korban. Kenapa harus ada korban, Bapak Ibu? Karena korban itulah sebagai pengganti dari anak sulungnya itu. Kalau seandainya tidak ada korban, anak sulungnya harus tinggal di bait Allah. Ya, lewat adanya korban itulah sebagai pengganti pembayaran hak kesulungan Allah terhadap anak sulung itu. Dan itu juga yang terjadi pada saat di Mesir. Kenapa bangsa Israel tidak mengalami kematian anak sulung? Karena mereka telah membayar korban anak domba. Lewat tanda lunasnya, di ambang pintu ada tanda darah, sehingga mereka bebas dari maut. Haleluya, Bapak Ibu. Itu dia. Haleluya. Dan hasilnya, saudara lihat, Yesus, Yusuf dan Maria diberkati luar biasa. Karena itulah dari 3 contoh tadi, Abraham menyerahkan Isa, diberkati luar biasa. Hana menyerahkan Samuel, diberkati luar biasa. Bukan hanya orang tua yang diberkati, anaknya juga diberkati luar biasa. Yesus juga sama, diserahkan oleh Yusuf dan Maria, kemudian mereka diberkati. Datangnya orang Majus, luar biasa, menjadi kaya raya. Hal yang sama juga terjadi bagi kita. Mari kita serahkan anak kita. Itu bukan hal sepele, tetapi hal pengakuan bahwa benar anak kita anak Tuhan, dan juga pengakuan kita adalah keturunan ilahi. Maka saudara diberkati, keturunan saudara, anak-anak saudara juga diberkati luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu dia. Sekarang bagian ketiga. Selain dari tadi diberkati, Bapak Ibu, ada lagi hal-hal lain, bahwa anak kita juga menjadi serupa segambar Allah. Ya, karena menjadi anak Allah, bahkan juga dibebaskan dari segala kutuk, dan juga menjadi anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang cerdas. Haleluya. Kita lihat pertama kali Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi serupa segambar Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi lewat keserupaan dengan Allah inilah, maka manusia menjadi berkuasa, Bapak Ibu. Bagaimana manusia itu bisa serupa segambar Allah, Bapak Ibu? Karena adanya roh Allah. Saya akan memberikan ilustrasi. Di dalam Kejadian 2:7, saudara-saudara buka. Awal pertama Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya. Tetapi kemudian Allah meniupkan roh Allah. Misalkan ini roh, pot minyak ini. Maka manusia ini bukan lagi debu tanah, bukan lagi benda mati, tetapi menjadi makhluk hidup. Oke? Bukan hanya menjadi makhluk hidup, adanya roh Allah nih membuat manusia ini menjadi serupa dan segambar Allah. Adanya roh ini membuat manusia itu berkuasa. Kisah Rasul 1:8. Adanya roh membuat manusia itu berkuasa untuk menjadi saksi. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, jadi adanya roh ini membuat manusia itu hidup, bukan lagi debu tanah, tapi hidup. Yang kedua, menjadi serupa segambar Allah. Yang ketiga, menjadi berkuasa. Haleluya. Tetapi sayang disayang, anak kambing sayang, Bapak Ibu. Manusia jatuh dalam dosa, maka dosa tidak mungkin bersatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus pergi meninggalkan manusia.
pergi. Yang sisa apa di sini? Debu tanah kembali kepada posisi semula. Debu tanah, mati, tidak selalu bersegambar Allah, dan tidak berkuasa. Itulah sebabnya manusia berdosa, debu tanah, dikalahkan setan. Haleluya. Nah, iya dong. Tetapi puji Tuhan, lewat penyerahan anak, lewat juga baptisan, Roh Kudus ada lagi kembali kepada kita. Yes, maka kita kembali menjadi hidup, menjadi serupa segambar Allah, dan kembali berkuasa. Itulah sebabnya penyerahan anak itu penting, sama pentingnya seperti baptisan, supaya Roh Kudus kembali ada di dalam diri kita, di dalam anak kita, di dalam keluarga kita, sehingga hidup berkuasa dan serupa segambar Allah. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, karena kita ada Roh Kudus, kita menjadi anak Allah, serupa segambar Allah. Jangan lagi kita menyebut diri kita hamba. Lah iya dong, orang kita sudah dilahirkan kembali. Lah ibu-ibu, saya tanya, anak yang saudara lahirkan itu pembantu saudara atau anak saudara? Ya anak kan? Anak dong. Hal yang sama juga, kita dilahirkan dalam keadaan roh, jadi anak Allah. Itu bukan hamba Allah lagi, anak Allah. Dan karena anak Allah maka disebut serupa segambar Allah. Karena anak Allah lah maka berkuasa. Lah iya dong, anak Allah pasti berkuasa. Jangankan anak Allah, anak presiden aja berkuasa, anak menteri aja berkuasa, anak RT saja berkuasa. Jangan macam-macam sama RT. Kalau tidak dipersulit KTP, bilang aja sama anak RT-nya. Jangankan RT, RW aja kami makan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong, haleluya. Itu dia. Karena itulah ada kuasa. Karena itu jangan menyebut diri kita hamba. Dan kalau hamba, itu juga tidak mungkin kita menyebut diri kita serupa segambar Allah. Kenapa? Allah itu jadi tuannya kita. Lah nggak mungkin pembantu sama dengan mirip tuannya. Oh, itu skandal itu Bapak Ibu. Haleluya. Lah iya dong. Karena itulah kita sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Karena adanya Roh Kudus. Adanya Roh Kudus membuat kita hidup, membuat kita serupa segambar Allah, dan membuat hidup kita berkuasa. Amin. Karena itu jangan menyebut diri kita lagi hamba Allah, tapi harus anak Allah. Karena kekristenan selalu disebut lahir baru. Amin. Iya, lahir baru dalam air dan roh. Haleluya. Iya. Dan karena kita anak Allah Bapak Ibu, maka malaikat juga memagari kita, melindungi kita di setiap jalan kita. Lah iya, anak menteri aja dikawal, anak presiden aja dikawal, apalagi anak dari segala presiden. Waduh, pasti ngalami pengawalan. Amin. Cuma sekarang ini orang lebih percaya adanya setan dibanding malaikat Bapak Ibu. Coba saudara cerita tentang malaikat kepada teman saudara, diketahui saudara, wih ada malaikat loh menjaga saya. Ih, kamu lucu. Tapi coba ceritakan, ih di rumah saya ada setannya sampai bergerak-gerak. Wah yang bener. Yang bener kan Bapak Ibu? Jadi ketika saudara cerita malaikat nggak ada respon karena mereka nggak link gitu Bapak. Tapi ketika cerita setan, langsung mereka ketakutan. Haleluya, mungkin karena pengaruh media juga. Film-film aja ada macam-macam. Di sini ada setan. Iya, setannya kamu itu. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya kan? Iya, hari ini mari sadari, malaikat lebih banyak dibanding setan. Amin. Malaikat mengawal kita jauh lebih banyak dibanding setan yang mengganggu kita. Amin. Ya, hari ini mari sadari bahwa malaikat mengawal kita karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Iya. Dan yang kedua adalah kita dibebaskan dari kutuk. Karena Yesus telah membebaskan kita dari segala kutuk. Coba kita lihat Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Haleluya. Iya, sekarang lihat kepada saya. Jadi Yesus telah membebaskan kita dari segala kutuk. Kutuk Adam dan Hawa, kutuk 3, 4 keturunan, kutuk 7 keturunan, kutuk 10 keturunan. Jadi semua kutuk Yesus telah bayar. Tapi ketika membaca ayat ini, saudara pernah bertanya-tanya enggak Bapak Ibu? Ada sesuatu hal yang ganjil di sini. Ya, Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Harusnya bunyi ayat ini bukan gini Bapak Ibu. Pertama kali manusia terkutuk di mana Bapak Ibu? Di Taman Eden. Benar ya? Ya kan? Karena apa? Makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu kan pertama kali kutuk kan? Benar kan? Harusnya kutuk itu berkait dengan itu. Harusnya bunyi ayatnya adalah, ya Yesus menebus kita dari kutuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi kenapa ngomongnya dari kutuk hukum Taurat? Apa hubungannya? Hubungannya baik-baik. Haleluya. Apa hubungannya? Benar nggak Bapak Ibu? Ya nggak? Kutuk pertama kali di mana? Di Taman Eden kan? Harusnya apa? Yesus membebas kita dari kutuk di Taman Eden. Kenapa ini ngomong tentang hukum Taurat? Nah, saudara lihat itu. Link nggak Bapak? Ya oke lah. Pokoknya karena apa? Ya langsung saya singkatin aja. Karena memang pohon pengetahuan yang baik dan jahat itulah nanti wujudnya adalah hukum Taurat. Dan inti dari hukum Taurat itu adalah salib. Karena itulah Yesus harus mati di atas kayu salib. Ya, salib itu inti dari Taurat. Karena seorang ahli Taurat
seorang Farisi pernah bertanya kepada Yesus, apa yang menjadi inti dari hukum Taurat? Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah dalam satu kata dikatakan salib. Salib terdiri dari dua garis, tegak dan datar. Tegak, itulah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Datar, kasih sama seperti diri kita sendiri. Itulah salib. Haleluya. Jadi inti dari hukum Taurat adalah salib. Itulah sebabnya Yesus mati terkutuk di atas kayu salib, supaya menggenapi Taurat tadi. Dan Taurat menunjuk kepada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Haleluya, haleluya. Karena itulah bagi kita, kalau sekarang ini nggak sempat saya jelaskan, itu kalau terpisah Bapak. Itu dalam soalnya. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini kita percaya bahwa kita dibebaskan dari segala kutuk. Anak-anak kita diserahkan menjadi anak-anak Allah, juga dibebaskan dari segala kutuk. Amin. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi menjadi serupa segala Allah, dipagari malaikat anak kita. Yang kedua, dibebaskan dari segala kutuk. Yang ketiga, sekarang menjadi anak yang pinter, cerdas, bahkan bisa jenius. Daniel 1 ayat 20 menjadi penutup khotbah kita malam ini. Daniel 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja, ya raja apa? Raja Nebukadnezar, kepada mereka didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu, ya, dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan itu. Sekarang lihat kepada saya jelaskan. Ayat ini sebenarnya bombastis sekali. 10 kali lebih cerdas, bukan dari orang bodoh-bodoh Bapak Ibu, dari orang-orang pinter, bahkan juga ahli jampi. Maksudnya apa? Lihat kepada saya jelaskan. Jadi pada saat itu kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babel, telah menjajah hampir seluruh dunia Bapak Ibu. Dan lewat tanah-tanah jajahan itu, dia kemudian memilih, mengambil orang-orang anak jajahan yang bisa dididik, dipilih untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dan salah satunya, bukan salah satu, ada beberapa bagian, itulah termasuk Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego Bapak Ibu. Ya, itu dari tempat-tempat jajahan dari Babel. Jadi seluruh dunia yang dijajah oleh kerajaan Babel diambil anak-anak mudanya, anak-anak pinternya. Dan dari semua itu kemudian dikumpulkan pemuda-pemuda pilihan yang sehat, yang pinter. Dan ternyata dari semua pemuda pinter tadi Bapak Ibu, dari seluruh dunia tadi, Daniel dan teman-temannya yang paling pinter, 10 kali lipat lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Daniel dan teman-temannya 10 kali lipat lebih pintar dari seluruh orang pintar di dunia. Di dunia loh Bapak Ibu. Karena Nebukadnezar itu menjajah seluruh dunia pada masa itu. Haleluya. Jadi itu luar biasa sekali. Karena itulah ini yang saudara harus pegang, bahwa anakku juga menjadi anak pintar, anak sehat, cerdas, jenius seperti Daniel. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak Ibu. Iya, karena dia 10 kali lebih pintar dari seluruh anak-anak dunia Bapak Ibu. Karena Nebukadnezar dulu kerajaan Babel menjajah hampir seluruh dunia. Haleluya Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Karena itulah juga menjadi iman bagi kita. Lewat penyerahan anak kita juga menjadi anak sehat, cerdas, jenius, bahkan juga dibebaskan kutuk, bahkan juga menjadi serupa segala Allah, menjadi anak Allah, dipagari malaikat, bebas dari segala mara bahaya, karena malaikat menjaga setiap jalan anak-anak kita. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini sangat penting bagi anak-anak kita untuk diserahkan, karena itu sama pentingnya seperti baptisan. Karena lewat baptisan kita orang dewasa menjadi anak Allah, penyerahan anak-anak kita menjadi anak Allah. Dan lewat penyerahan ini Roh Kudus hadir membuat anak kita menjadi hidup, membuat kita juga hidup, membuat kita serupa segala Allah, membuat kita juga berkuasa, sehingga hidup kita menjadi kemenangan, hidup kita diberkati, hidup kita menjadi luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.